Halo, kemana ini? Zulfikar bagaimana? Apakah sudah ngumpul? Karena
Udah jam 8. Bentar Pak ya, tinggal satu orang lagi Pak. Ya di tiga aja itu sebagai apa? Kalau memang para pihaknya sudah lengkap, suruh masuk aja semuanya. Mending para pihaknya sama majelisnya gitu deh. Beneran saya jam 9 ada pertemuan lagi gitu. Mending ketua majelis, hakim anggota, panitra, sama para pihak hadir. Itu. Kalau saksi sama prinsipal nggak ada masalah nggak hadir, karena kan sudah dikuasakan. Itu dia para pihaknya, yang penting kuasa hukumnya. Silakan dimulai. Ya.
Silakan dimulai. Untuk peradilan semuanya, siapa ketua majelisnya? Ayo. Oke, Pak. Salah satu mati ketemu. Yuk. Bentar. Ya silakan dimulai. Udah, Pak. Kita mulai, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitera pengganti akan membacakan tata tertib peradilan semu tata usaha negara 4 Medan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati yang dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara dalam ruang sidang. Ya, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan peradilan, karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan
untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang ke-8, pengadilan foto. Rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang ke-9, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan. Masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim dan ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 153G 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ya. Ketua Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin diharap membuka kamera. Yang pertama itu Hakim Ketua Ruli Kasibuan. Yang kedua Hakim Anggota 1 Faris. Yang ketiga Panitra pengganti yaitu saya sendiri Zulfikar. Yang keempat penggugat Iqbal. Yang kelima tergugat Daniel, kuasa tergugat Devi dan Diki. Kuasa tergugat Arifin dan Novi. Saksi 1 tergugat Lutfia dan penggugatnya Sarwana. Ya, selanjutnya. Untuk Sarwana di sini tidak hadir. Sidang akan dibuka oleh Ketua Majelis. Waktu dan pelaksanaan akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai persidangan pada malam hari. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 153-G/2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Antara sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili antara Muhammad Iqbal selaku penggugat kepala kantor Badan Tahanan Kota Medan. Ya, di ruangan sidang Universitas Pancasila dan ini
kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Penggugat hadir menghadap kuasa yang bernama Rizky Depi. Yang kedua, Daniel. Masa tertanggal pada 8 April 2021. Penggugat hadir menghadap kuasa yang bernama dan Arifin yang suratnya yang berkuasa pada tanggal 16 Mei 2021. Hakim Ketua Majelis menerangkan sidangan yang dulu, sidang hari ini adalah repliknya dari penggugat. Hakim kepada penguasa penggugat, apakah repliknya telah siap? Siap, Yang Mulia. Medan tanggal 29 Juli 2021 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 153/2021 PT UN Medan. Jalan Bunga Raya nomor 18 Asam Kumbang, Medan Sayang, Kota Medan, Medan. Replik dengan hormat. Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan replik atas eksepsi dan jawaban tergugat tertanggal 15 Juli 2020. Kok nggak bisa? Bahwa eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut pada poin A sangatlah keliru apabila mendalilkan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara AKO. Bahwa tergugat tidak cermat dalam membedakan kewenangan PT UN dengan kewenangan Pengadilan Negeri Umum. Bahwa pokok sengketa gugatan di Pengadilan Negeri Umum merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan ruang lingkup atau lapangan hukum privat. Berbeda dengan pokok gugatan sengketa pembatalan sertifikat hak milik hak guna bangunan dan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan ruang lingkup hukum publik. Kedua peradilan ini mempunyai substansi yang berbeda untuk masing-masing kewenangan peradilan dalam memutus pokok perkara atau sengketa.
bahwa kompetisi absolut PT UN sangat jelas dan terang di mana penggugat mengajukan gugatan dalam perkara akuo sesuai dengan pasal 1 angka 9. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. D. Pasal 1 angka 10. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PT UN dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Bahwa pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah menyangkut tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atau tergugat dalam menjalankan fungsi pemerintahan atau public relations handling, yaitu mengeluarkan keputusan atau basicing berupa tindakan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan nomor 693, 694, 695, dan 696 TC Kambing B atas nama PT Surya Cemerlang Indah, yang mana proses penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menimbulkan kerugian dan akibat hukum kepada penggugat. Bahwa suatu putusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang menjadi peraturan dasarnya, yaitu langsung, terarah, sehingga efisien dan cermat. Dan apabila tidak sesuai dengan isi dan tujuan, maka keputusan tersebut mengandung unsur tournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, gugatan dalam perkara akuo adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 620 K garing Perdata garing 1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam kaidah hukumnya menyatakan bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri. Bahwa kompetensi absolut pengadilan negeri atau umum diperkuat dan diperjelas dalam kaidah hukum. 1. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 383 K strip SIP strip 1971 tanggal 3 November 1971. Kedua, putusan Mahkamah Agung
tanggal 14 Mei 1960 nomor 115K strip 1960. Ketiga, pertimbangan putusan nomor 152 strip G strip 2014 strip PTUN SBG tanggal 9 Maret 2015 JO putusan nomor 111 strip B strip 2015 strip PT tun SBY tanggal 7 Juli 2019 bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan di atas, oleh karena itu maka patut dan berdasar hukum eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, Rizky yang pentingnya aja kan dibaca. Jadi ibaratkan dia sudah dianggap dibacakan keseluruhan, ya kan. Nah, yang penting intinya adalah permohonan dari replik itu apa di akhirnya gitu dia. Sampai mana? Tidak keseluruhan pun tidak masalah dibaca, ya kan. Yang pentingnya saja, pokoknya kan gitu dia. Pada intinya apa kesimpulannya gitu. Nah, kalau itu tidak dipermasalahkan di dalam persidangan bisa pada pokoknya, karena kan tergugatnya sudah ada terima repliknya juga gitu. Ya, silakan dilanjutkan. Kami kuasa penggugat menyatakan tetap dengan repliknya dan tidak ada perubahan. Ya, silakan ketua majelisnya, sudah selesai dibacakan repliknya. Baik, dilanjut lagi Pak. Baik, saya akan menyerahkan satu eksemplar replik kepada penggugat kepada kuasa tergugat memasukkan replik penggugat tersebut ke dalam berkas perkara ini. Kuasa apakah yang menyampaikan publik secara tertulis ke persidangan ini? menunjukkan duplik secara tertulis. Baik Yang Mulia, kami akan mengajukan ke persidangan yang akan datang. Ya. Baik Yang Mulia, dikarenakan kami masih mencari alamat pihak ketiga atas PT Surya Cemerlang Indah yang akan diberikan pada persidangan yang akan datang.
Baik, bila alamat dan warka beserta surat ukur tersebut, maka hakim ketua majelis membebankan kepada tergugat untuk membuat surat keterangan bahwa alamat dan warka PT Surya Gemilang tidak dapat ditemukan dan ditandatangani oleh Kepala Tanahan Kota Medan. Baik, itu tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menunda persidangan ini. Hakim Ketua Majelis ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan acara duplik dari tergugat. Pemberitahuan kepada kuasa para pihak agar hadir menghadap dan kembali pada hari tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya persidangan ini dinyatakan ditutup. Baik Pak, kita lanjut Pak, sidang ke-6 Pak. Silakan. Silakan Panitra, dimulai. Silakan Panitra. Iya Pak. Iya Pak, sebentar Pak. Baik, sidang ke-6 akan kita buka. Tata tertib Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Medan Umpap. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang ke-8, pengambilan foto
rekaman suara dan rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 153/2019 2021, Persidangan Tata Usaha Negara Medan. Tema persidangan pada hari ini adalah pembacaan sidang duplik dari pihak tergugat. Para sidang majelis, kita buka persidangan. Kami silakan kepada Ketua Majelis untuk memulai persidangan pada hari ini. Yaitu Ruli, anggota 1, Faris, panitera pengganti, yaitu saya sendiri Zulfikar, penggugat Iqbal, tergugat Daniel, kuasa tergugat Devi dan Diki, kuasa tergugat Arifin dan Novi, saksi 1 tergugat Lutfia, saksi 2 penggugat Sarwana tidak hadir. Nah, sidang ini akan dibuka oleh Hakim Ketua Majelis. Selamat kita, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, akan saya mulai dengan persidangan pada hari ini. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dan mengadili sengketa tata usaha negara Medan dengan nomor register sengketa nomor 153/G/2021/, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Antara dengan Muhammad Iqbal selaku penggugat melawan Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Medan dengan selaku tergugat di ruang sidang Peradilan Semu Universitas Pancabudi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Udah. Penggugat, baik, akan saya lanjut lagi. Penggugat hadir menghadap kuasa bernama Rizky Depi dan Diki Peter berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 April 2021. Dan tergugat hadir menghadap kuasa bernama Arifin dan Novi berdasarkan surat kuasa pada tanggal 16 Mei 2021.
Sesuai dengan berita acara yang persidangan yang kemarin, agenda sidang hari ini adalah temanya duplik dari tergugat. Apakah tergugat sudah siap dengan dupliknya? Baik, Yang Mulia, kami sudah siap dengan dupliknya. Baik, silakan dibaca kepada kuasa tergugat, baca pokok-pokoknya. Baik, Yang Mulia. Dalam pokok perkara, 1, bahwa tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik yang diajukan oleh penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam perkara ini. Oh, ya. 2, bahwa keseluruhan yang tercantum dalam ekspresi di atas secara mutatis dan mutadis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang lagi. 3, bahwa hak guna bangunan nomor 693 sekambing B semula terdaftar atas nama Raden Polvan, dahulu bernama Getla yang berasal dari pemecahan atau pemisahan atau bidang hak guna bangunan nomor 259 dalam kurung pemisahan di atas nama sendiri, kemudian beralih hak kepada perseorangan PT Surya Cemerlang Indah berkedudukan di Medan berdasarkan akad jual beli nomor 165/2020 tanggal 7 bulan 10 2020 yang dibuat oleh PPAT Yanti Sulaiman Siotang SH yang hak tanah guna bangunan nomor 693 sekambing B berakhir pada tanggal 17/1/2021. Yang 4, bahwa hak guna bangunan nomor 694 sekambing B semula terdaftar atas nama Raden Polvan, dahulu bernama Gekla yang berasal dari pemecahan pemisahan bidang hak guna bangunan nomor 259, kemudian beralih hak kepada perseorangan terbatas PT Surya Indah berkedudukan di Medan berdasarkan akta jual beli nomor 205/2020 tanggal 15 bulan 11 2020 yang dibuat oleh PPAT Yanti Sulaiman Siotang SH yang tanah hak guna bangunan nomor 69 sekambing B berakhir pada tanggal 17 bulan 1 2021 berdasarkan surat keputusan Kantor Pertanahan Kota Medan nomor 359 HGB BPN 1271/2020. Nomor 5, bahwa hak guna bangunan nomor 695 sekambing B semula terdaftar atas nama Raden Polvan, dahulu bernama Gekla yang berasal dari pemecahan pemisahan hak guna bangunan nomor 259, kemudian beralih hak kepada perseorangan terbatas PT Surya Cemerlang Indah berkedudukan di Medan berdasarkan hak jual beli nomor 229/2020 tanggal 12 bulan 12 2020 yang dibuat oleh PPAT berakhir pada tanggal 17 bulan 1 2021 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan nomor 360 HGB BPN 1271/2020. Sudah, Yang Mulia. Baik, saya lanjut lagi. Apakah alamat PT Surya Cemerlang Indah sudah diketahui alamatnya? Sudah, Yang Mulia, kami sudah telah membawa alamat dari PT Surya Cemerlang Indah namun warka dan surat ukurnya belum diberikan.
Mohon tunda ke persidangan selanjutnya, Yang Mulia. Baik, saya lanjut. Jika tidak ada lagi, maka jika tidak ada ditemukan warka dan surat ukur belum juga ditemukan, maka persidangan ini akan ditunda di persidangan selanjutnya karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para kuasa pihak. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menunda persidangan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini memberitahukan kepada kuasa para pihak agar hadir menghadap kembali pada tanggal yang sudah ditetapkan tersebut di atas dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan dan memerintahkan kepada panitera pengganti untuk memanggil calon pihak ketiga PT Surya Cemerlang Indah melalui surat tercatat agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tersebut. Di atas selanjutnya persidangan ini dinyatakan ditutup. Acara persidangan ini demikian acara persidangan ini ditutup. Oke, baik, sudah siap untuk persidangannya dari pertemuan sebelumnya atau persidangan sebelumnya. Sudah ada peningkatan, hanya saja untuk ketua majelis masih sifatnya membaca, ya kan, ini yang harus difokuskan sama ketua majelis, ya kan. Di ketua majelis seperti membaca berita acara yang ada di berkas perkara. Jadi kan saya bilang anggap ini adalah nyata, ya kan. Jadi sempat lama berpikir baru berbicara. Nah, yang dupliknya tadi sudah agak bagus, artinya majelis hakim membuka persidangan kata panitera. Baik, perkara nomor sekian antara A dengan B dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, oke, silakan para pihak untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Nah, kemudian ditanyakan siapa yang hadir pada persidangan hari ini. Nah, tadi membaca, ya kan, penggugat diwakili oleh ini tadi. Nah, seharusnya pada saat sidang itu, karena sudah sidang lanjutan, hakim mempertanyakan penggugat siapa yang hadir pada hari ini, kuasanya atas nama siapa. Nah, tergugat juga demikian, atas nama siapa kuasanya. Nah, baru sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini, maka sidang kita adalah pembacaan replik. Apakah sudah siap penggugat dengan repliknya? Sudah majelis. Oke, baik, silakan diserahkan terlebih dahulu ke majelis dan ke pihak tergugat. Nah, diserahkan. Nah, baru baik, silakan penggugat dibacakan repliknya, tergugat didengar untuk pembacaan repliknya. Nah, seperti itu, baru penggugat bermohon, Yang Mulia, saya hanya membacakan pada pokok-pokoknya saja, tidak keseluruhannya. Dianggap sudah dibacakan, oke, baik, silakan. Nah, itu juga dupliknya tadi tergugat. Ya kan, setelah dibacakan, nah baru tanya kepada tergugat apakah ingin menanggapi
secara tertulis atau lisan untuk dupliknya secara tertulis, baik berapa lama bisa siapnya. Nah, 7 hari yang mulia. Oke, baik. Kita tengok dulu jadwalnya. Bagaimana Panitra? Apakah minggu depan bisa? Apakah ada jadwal yang lain bentrok? Tidak ada yang mulia, kata Panitra. Oke, baik. Kita tetapkan untuk membaca duplik pada minggu yang akan datang pada tanggal sekian. Nah, jadi dia menggunakan bahasa sendiri. Tadi kan membaca seperti yang saya lihat untuk ketua majelisnya. Jadi untuk minggu depan mudah-mudahan sudah ada perubahan, peningkatan. Nah, jadi supaya kita jangan terlalu malam kali, jangan sampai mulai jam 8 kan kalau bisa. Ya kan, percepat teman-temannya untuk hadir di tempat Sinopi kalau memang tetap seperti ini di dalam satu tempat untuk persidangannya kan gitu. Nah, jadi untuk agenda minggu depan adalah bukti surat dari para pihak dan saksi dari penggugat. Jadi bukti surat dari para pihak dan saksi dari penggugat. Nanti kemudian di pertemuan ke-14-nya saksi dari tergugat dan kesimpulan dari para pihak. Nah, pertemuan ke-15-nya kita putusan sekalian kita closing di akhir perkuliahan. Karena kalau tidak salah ada 16 kan gitu. 15 pertemuan. Nah, jadi silakan disiapkan untuk bukti suratnya minggu depan. Jadi nanti pada saat bukti surat penggugat, pada saat bukti surat penggugat misalnya. Nah, mana penggugat kata hakimnya, bukti P1 ya kan, sesuai dengan kode surat yang ada di dokumen bukti yang ada sama saudara. Mana P2, P3 sampai dengan selesai. Nah, itu juga tergugat, apa kode buktinya? Misalnya T, nama T1, T2, T3, T4, T5, T6, udah oke. Selesai untuk pembuktian. Kan baru lanjut sidang dibuka lagi ya kan, dan tutup pembuktian, baik sidang yang tunda untuk minggu depan untuk agenda saksi dari penggugat gitu. Nah, oke, barulah dibuka sidangnya saksi, dibawa saksinya, seperti itu dia. Nah, jadi 3 persidangan besok untuk minggu depannya. Kita tetap hari Jumat atau hari Sabtu? Di hari Jumat, Pak. Oke, baik. Hari Jumat, Pak. Mudah-mudahan bisa lebih cepat karena untuk saksi biasanya agak lama. Sesuaikan keterangan saksi sesuai dengan berkas perkara yang ada saudara pegang. Iya, Pak. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan biasanya di dokumen berkas perkara. Nah, apa yang menjadi jawaban itu juga yang nanti diutarakan oleh saksinya di dalam persidangan. Oke. Ada lagi yang mau kita bahas? Saya mohon izin karena sudah ada. Dia baiklah, Pak. Kalau sudah selesai, tinggal kami mempersiapkan Ya. berkas untuk Ya. sidang selanjutnya. Terima kasih, Pak, atas arahan dari Bapak untuk persidangan malam ini. Kami selaku dari kelompok 16 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak pada malam hari ini, dan kami akhiri persidangan ini dan dilanjutkan pada persidangan Jumat depan, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Si satu orang yang nggak hadir ya, si Sarwana ya. Kemana dia? Iya, Pak. Sakit? Kerja. Dia masih di jalan, Pak. Masih ya kerja. Tidak masalah. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita akhiri pada hari ini. Dan selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.